Halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi di Ritma Podcast. Dalam beberapa menit ke depan, izinkan saya Andi Alif Devola Kahar atau bisa teman-teman panggil Andi akan menemani teman-teman semua pada podcast kali ini. Nah, teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan series kita yang bernama Say Hello to Ritma Division. Nah, kali ini kita kedatangan dengan divisi yang yang katanya sih paling banyak relasinya, yang bisa dibilang humasnya dari Ritma. Nah, divisi ini juga kemarin waktu Starfest 2 memenangkan kategori divisi Best Survivor. Nah, kali ini kita kedatangan em, ketua divisi dari divisi networking dengan ketua divisinya adalah Kak Khoir. Halo Kak Khoir. Halo, Halo Kak, gimana nih kabarnya Kak Khoir akhir-akhir ini? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin dari Kak Khoir bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu agar teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini bisa mengenal Kak Khoir lebih jauh lagi, Kak. Oke, halo teman-teman. Kenalin, aku Hoir dari jurusan Kimia Angkatan 2020. Oke, salam kenal Kak. Nah, Kak Khoir, aku mau tahu nih kesibukan Kak Khoir akhir-akhir ini apa aja ya? Sebenarnya kesibukannya cuman selain kuliah ya, itu cuman organisasi sih, utamanya di Ritma. Wah, produktif sekali Kak Khoir ini. Oke Kak, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja membahas tentang divisi networking. Nah, dari Kak Khoir sendiri di divisi networking itu seperti apa ya Kak? Oke, jadi divisi networking itu bisa dibilang humasnya Ritma ya, teman-teman. Untuk divisi ini itu bertugas dalam menjembatani Ritma untuk menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak luar, sehingga kegiatan yang dilaksanakan oleh Ritma itu dapat berjalan lancar dan dapat menjaga hubungan baik antar lembaga, begitu. Terus, untuk divisi networking sendiri juga apa ya, untuk mewadahi dalam pengembangan inovasi program kerja yang dilakukan oleh Ritma dengan lembaga riset luar fakultas. Selain itu, divisi networking juga berperan dalam membantu pemasukan dana Ritma dengan membuka jasa cek plagiasi Turnitin maupun parafrase begitu. Oh, berarti divisi networking itu seperti kayak suka menjalin kerjasama dengan pihak luar Ritma, terus kayak menambah relasi dari luar Ritma ya Kak? Iya, benar. Oke, mungkin biar kita mengenal lebih jauh tentang divisi networking, mungkin kita bisa bahas dari proker-prokernya Kak. Mungkin bisa disebutkan masing-masing prokernya, the proker divisi networking Kak. Oke, jadi untuk proker divisi networking sendiri itu ada beberapa ya. Di divisi networking itu terbagi jadi tiga bidang. Yang pertama itu eksternal, kedua internal, yang ketiga itu science trainer. Nah, di eksternal ini, proker pertamanya itu ada ngapel eksternal. Ngapel eksternal ini bentukannya melakukan kunjungan ke lembaga riset luar fakultas yang memiliki arah gerak yang sama dengan Ritma. Jadi untuk tahun ini itu alhamdulillah kita berhasil mengunjungi LPKTA FTUGM dan FS2TUM. Selanjutnya di eksternal juga ada RICO atau Ritma Corporation. Nah, di sini itu kita menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk membantu atau memfasilitasi teman-teman Ritma dalam pelaksanaan prokernya. Di sini kita juga udah berhasil bekerja sama dengan MITI Cluster Mahasiswa. Yang ketiga itu ada agenda database. Jadi untuk networking sendiri selain jadi humas dan penambah pemasukan dana, itu kita juga menghimpun data alumni luar biasa Ritma untuk saling menjaga relasinya begitu. Untuk selanjutnya itu ada Fosman yang merupakan agenda dari bidang eksternal. Fosman ini sendiri merupakan forum yang apa ya, yang terdiri dari berbagai KSF yang ada di Indonesia yang memiliki arah gerak yang sama seperti Ritma di FMIPA gitu. Dan yang terakhir ini ada Ritex atau
Ritma Visit and Explore. Nah, bedanya Rifex sama ngapel eksternal, kalau Rifex ini kita mengunjungi balai penelitian atau lembaga penelitian gitu. Kan kalau ngapel eksternal tadi kita mengunjungi organisasi riset di luar fakultas ya, tapi untuk Rifex ini sendiri kita mengunjungi balai penelitian atau lembaga penelitian gitu. Untuk tahun ini kita berhasil mengunjungi Bali Jestro di Batu. Kemudian di bidang selanjutnya itu ada bidang internal. Nah, bidang internal ini bertugas untuk koordinasi di dalam Fakultas MIPA. Jadi untuk internal sendiri itu ada lingkar litbang untuk prokernya. Nah, lingkar litbang ini merupakan forum diskusi dan koordinasi antar litbang-litbang yang ada di jurusan di Fakultas MIPA. Jadi di litbang ini akan ada diskusi diskusi, terus ada penyaluran informasi terkait bidang-bidang keilmiahan seperti PKM gitu. Terus di internal ini sendiri juga ada agenda yang namanya Rakormas. Sebenarnya sama aja, intinya itu koordinasi, tapi bedanya itu kalau Rakormas itu lebih ke penyelarasan timeline. Jadi semua timeline, semua tempat yang digunakan untuk pelaksanaan proker-proker dari LOF maupun himpunan yang ada di FMIPA UB itu kita selaraskan gitu biar gak terjadi bentrok begitu. Terus selain dari internal ada juga namanya bidang science trainer. Nah, science trainer ini yang bertugas untuk penambahan dana Rikma. Di science trainer ini untuk prokernya ada fundraising. Nah, fundraising ini bertugas untuk membuat pakaian identitas Ritma. Untuk tahun ini kita berinovasi untuk membuat jaket Ritma yang mudah digunakan sama fleksibel aja sih penggunaannya. Terus untuk agendanya itu ada cek plagiasi Turnitin dan parafrase. Jadi kita itu melayani teman-teman yang lagi skripsian atau teman-teman yang lagi lomba untuk mengecek plagiasinya gitu. Dan kami juga menyediakan layanan parafrase gitu. Jadi untuk teman-teman yang akan mengecek plagiasi karyanya bisa aja menghubungi Ritma gitu. Terus yang terakhir dari Science Planner itu ada partnership. Untuk partnership sendiri itu sebenarnya hampir sama kayak Riko, tapi Riko yang di bidang eksternal itu kan non-profit ya. Kalau partnership yang ada di Sensepreneur ini sifatnya profit. Jadi membantu juga untuk penambahan kas Ritma. Untuk Ritma sendiri itu berhasil kerjasama dengan pihak penyelenggara lomba yang sangat diminati dan sangat sering juga ya diikuti lomba-lombanya oleh teman-teman Fakultas MIPA maupun luar Fakultas MIPA yaitu ISA. Jadi teman-teman yang mengkonfirmasi keikutsertaannya ke Ritma itu bakal ada cashback tertentu gitu tergantung jenis lomba yang diikuti. Begitu Andi. Oke Kak, aku pengen kepoin beberapa proker nih Kak. Tadi kan sudah banyak proker-proker yang apa disebutkan oleh Kak Khoir. Mungkin yang paling apa proker yang paling besar itu yang mana Kak? eh untuk broker besar itu ada Reflex. Nah, sebenarnya Reflex ini apa ya agenda baru sih di divisi networking, tapi untuk segala persiapan terus benefitnya juga ini sangat menguntungkan teman-teman Ritma. Jadi dengan adanya Reflex ini teman-teman Ritma juga bisa menambah ilmu gitu, menambah ilmu terkait bidang penelitian di lembaga penelitian itu sendiri gitu. Oke, kemarin waktu Reflex kemana Kak? Lupa saya Kak. Ke Bali Jetro. Oh, itu bidang penelitiannya apa Kak?
Jadi untuk Bali Distro sendiri itu berfokus pada tanaman jeruk dan buah subtropika. Wih, keren banget. Berarti kalau nggak salah itu di Batu ya, Kak? Sekalian healing gitu ya, Kak? Iya, benar, sekalian Wih, healing. seru dong prokernya. Terus aku pengen tahu lagi, Kak, mengenai apa? Ngapel. Nah, ngapel tuh kira-kira bakal ada nggak kesempatan offline gitu, Kak? Jalan-jalan ke luar Malang. Untuk kesempatan offline bakal ada dong. Kemarin tuh emang kendalanya online karena ya seperti teman-teman tahu sendiri ya itu eh, kita masih ada pandemi. Jadi untuk menjaga kesehatan teman-teman Ritma sendiri maupun teman-teman lembaga juga itu kita adain online dulu. Untuk kesempatan offline pasti ada dong. Wih, bakal seru nih kalau offline, Kak. Mungkin iya sudah cukup mungkin Kak untuk bahas-bahas prokernya. Nah, kemarin kan waktu Starfest 2 nih, divisi networking menjadi divisi yang best survivor, Kak. Itu gimana, Kak, ceritanya? Oke. Sebenarnya kalau untuk itu dari kami juga nggak nyangka sih, tapi ya alhamdulillah kita dapat apresiasi itu. Untuk The Survivor kan berkaitan sama gimana cara kita bertahan gitu kan. Nah, kalau di divisi networking sendiri, kalau di organisasi masalah tentu ada dong. Pasti nggak mungkin kalau nggak ada. Nah, dengan adanya masalah itu dari teman-teman net juga kayak berusaha untuk mengatasi masalah itu, saling tolong menolong dan saling ngerangkul aja sih begitu, agar Wah, masalahnya tidak tidak mempengaruhi berjalannya proker gitu. wah, keren banget nih dari teman-teman divisi networking. Oke, Kak, mungkin ini yang terakhir ya, Kak. Mungkin dari Kak Khair ada pesan-pesan buat teman-teman yang ingin join divisi networking atau dari anggota muda yang mungkin nanti siapa tahu bakal memilih divisi networking, ada pesannya nggak, Kak? Oke, jadi untuk teman-teman yang akan bergabung atau ingin bergabung di divisi networking, nggak apa-apa, coba aja, jangan takut. Sebenarnya untuk humas kan identiknya sama public speaking ya, tapi dari kita juga tidak apa ya, tidak menentukan public speaking itu sebagai syarat. Jadi teman-teman yang kurang public speakingnya tapi ingin join networking itu bisa-bisa aja gitu. Asalkan teman-teman bisa dan mau belajar. Seru kok untuk koordinasi. Kita juga bisa nambah relasi di luar fakultas MIPA. Oke, Jadi nah, jangan lupa gabung. Oke. wih, keren banget nih Kak Khair. Oke, teman-teman, gimana nih setelah bincang-bincang dengan Kak Khair? Mantap banget kan? Nah, semoga teman-teman semua dapat memperoleh manfaat dan ilmu dari bincang-bincang tadi ya. Dan terima kasih banyak kepada Kak Khair telah meluangkan waktunya dan berkenan hadir serta sharing-sharing pada podcast kali ini. Dan makasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast kali ini sampai akhir. Sampai jumpa di podcast-podcast menarik lainnya dari Ritma FMIPA UB. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman semua.